Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara banyak membuat terobosan di segala lini termaksud di bidang mendongkrak sektor pariwisata. Bupati Tapanuli Utara Junius Taripar Parsawaran JTP melalui Wakil Bupati Denny Sihombing mengungkapkan kepada beberapa awak media Kamis 10 April 2025 akan ada revitalisasi di kawasan wisata Salib Kasih dan Menara Pandang di Desa Simorangkil Julu, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumut. Diakui Wakil Bupati investasi anggaran hampir 24 miliar tahun 2023 dan 2024 di lokasi wisata Menara Pandang belum termanfaatkan secara optimal. Untuk itu perlu diadakan penataan kembali lokasi wisata agar minat wisatawan berkunjung bisa terpantik. Denny juga memaparkan sejumlah kegiatan ataupun program yang akan dicanangkan ke depan di lokasi wisata Salib Kasih dan Menara Pandang, semisal pembuatan taman bunga, membuat banyak event termasuk juga kegiatan keagamaan seperti acara Paskah yang sebentar lagi akan tiba. Dan selain program-program tersebut, akan dilakukan juga kegiatan olahraga serta kemungkinan lainnya adalah akan ada salah satu dinas berkantor di wilayah wisata Salib Kasih. Bahkan Bupati dan Wakil Bupati akan berkantor sekali seminggu di wilayah Menara Pandang sebab dengan begitu animo warga untuk berkunjung bisa terpantik. Denny juga menyebutkan kemungkinan akan ada wisata kuliner di wilayah Salib Kasih dan Menara Pandang yang tentunya bukan pemerintah menjadi leading sektor. Akan tetapi pihak swasta pun akan diikut sertakan demi mendongkrak pengenalan pemasukan di sektor pariwisata. Dari Tapanuli Utara, Edward C.P. Hutapea, Palapa TV, mengabarkan. Memang kita harus lakukan dulu ya, menata kembali seperti tadi petunjuk Pak Bupati ya. Di kawasan Salib Kasih yang pertama itu ya kita bikin taman bunga untuk menarik perhatian masyarakat. Kenapa orang di daerah lain yang banyak bunganya bisa tahan 2 jam, Salib Kasih tidak tahan? Nah, itu yang pertama. Jadi kita penata dulu, kemudian menata lokasi ini. Nah, yang kedua adalah kita juga ingin berkantor di sini untuk mendatangkan orang di sini. Jadi yang paling cepat yang bisa kita lakukan adalah kita sendiri dulu harus hadir di sini, baru mengajak masyarakat. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya kita ingin membuat banyak event, kegiatan-kegiatan. Nah, dimulai nanti dengan kegiatan Paskah, ya. Minggu depan ada Paskah. Nah, seminggu sebelumnya walaupun terkesan buru-buru, ya ini harus kita lakukan cepat. Kita akan mengajak insan pendidikan, siswa ke sini untuk berkompetisi, ya. Dengan datang ke sini melihat tempat ini, wah, ini juga akan menjadi mungkin bisa dikatakan ya iklan gratis bagi masyarakat bahwa ada lokasi seperti ini, lokasi yang indah seperti ini, dan ini akan kita manfaatkan. Dan ini akan menjadi konsentrasi kita seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi, bahwa Salib Kasih, kawasan Salib Kasih ya, yang sudah kita miliki sejak lama, kita mau kembangkan kembali ya. Jadi saya pikir itu beberapa hal yang kita lakukan. Program yang nyata dulu Pak,
Pak Wakil, karena kita lihat ini bangunan-bangunan tidak memantik datangnya pariwisata. Jadi ya yang nyata itu yang seperti yang pertama tadi, mengajak masyarakat itu satu sisi, tapi mendatangkan orang dulu ke sini itu sisi yang lain. Itu yang paling penting, mendatangkan orang itu yang melalui pemerintah dulu. Jadi seperti yang sampaikan Pak Bupati tadi, kegiatan-kegiatan olahraga kita lakukan di sini. Nanti akan ada berkantor di sini Bupati atau Wakil Bupati sekali seminggu ya, setiap hari Jumat setelah olahraga. Nah ini nanti orang juga akan datang perlahan-lahan ya, mencari Bupati, mencari Wakil Bupati, orang akan datang dan akan melihat lokasi ini. Jadi intinya kita bisa memaksa orang, tanda kutip ini, memaksa orang untuk datang ke sini. Nah kalau perlahan-lahan kita datangkan orang banyak, nah akan secara organik nanti akan berkunjung ke tempat ini. Ada kemungkinan ada wisata kuliner di sini nantinya Pak? Ya itu tentu ya, karena apa? Karena tempat wisata itu tanpa wisata kuliner akan tidak bermanfaat juga ya. Artinya orang akan cari makan juga. Jadi kita lihat sebenarnya kenapa kita sangat semangat di sini. Ada tempat-tempat sebenarnya yang jauh dari pusat perkotaan ya. Contoh misalnya di daerah Siarangarang ada. Tapi kenapa orang pergi ke sana? Karena ada wisata kuliner, kan gitu ya. Kemudian ada juga di daerah-daerah tempat lain ya. Pergi ke daerah Muara itu ya, pergi jauh-jauh ke sana karena ada wisata kuliner. Nah, kita juga ingin mengajak orang bisa berwisata kuliner di sini. Tentu bukan pemerintah yang menjadi leading sector untuk memfasilitasi wisata kuliner. Kita ajak pihak swasta nanti untuk bersama-sama di sini. Jadi rencana akan pariwisata di sini Pak? Nah itu ada rencana nanti harus ada OPD di sini. Kita masih koordinasi nanti OPD apa yang kita layak di sini ya. Jadi tadi Pak Bupati ada alternatif apakahnya pariwisata kan gitu ya. Karena apa? Ya ini kan asetnya pariwisata atau Utara. Kenapa tidak kita ini kita manfaatkan? Dan nanti aset-aset yang kita punya misalnya sekarang kantor pariwisata bisa kita manfaatkan ke ruang-ruang publik ya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Oke. Pak, saya Pak usul Pak. Ya. Usul Pak, ini kan Bapak tadi udah mengatakan ini kan dimulai dari pemerintah. Coba Pak.